Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Kimia Organik 1. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi terkait alkena ya, khususnya terkait stereokimia dari alkena. Tidak sama seperti ikatan tunggal di alkana ya. Kalau ikatan tunggal di alkana itu kan bisa bebas berputar gitu ya. Nah, kalau ikatan rangka pada alkena ini sifatnya adalah fix dan kaku ya. Jadi ikatan rangkap dua di alkena itu tidak bisa memutar ya. Tidak sama seperti ikatan tunggal pada alkana. Ketika suatu molekul itu memiliki susunan ya atom yang sama tapi memiliki orientasi atom-atom tersebut berbeda di suatu bidang ruang gitu ya, itu disebut sebagai stereoisomers ya. Secara umum ada ketika ada dua grup yang identik ya, atau dua grup yang sama berada pada bidang yang sama di ikatan rangkap dua, maka molekul tersebut kita bisa sebut sebagai cis ya, stereokimianya cis. Contohnya ini ya, cis 2 pentena. Kalau kalian perhatikan hidrogen ya, itu kan merupakan grup yang sama ya, berada pada bidang yang sama. Jadi namanya adalah cis. Tapi kalau misalkan ya kebalikannya dari cis, misalkan ada dua grup yang identik tapi berada pada bidang yang berlawanan ya. Contohnya trans 2 pentena ya, ini akan digolongkan sebagai transstereokimia ya. Jadi kalau cis itu gugus identiknya itu berada pada bidang yang sama, misalkan atas semua, bawah semua gitu ya. Tapi kalau yang stereokimia trans itu gugus atau grup identiknya berada pada bidang yang berlawanan, yang satunya ke atas, yang satunya ke bawah. Oke, cis dan trans itu hanya bisa kalian temui ya di ikatan rangkap alkena ya. Kalau di ikatan tunggal ya kalian tidak akan bisa menemukan cis dan trans ya. Kenapa? Karena adanya rotasi bebas yang terjadi secara cepat pada ikatan tunggal ya, pada temperatur ruangan. Ini sudah kita pelajari di proyeksi Newman ya, nanti bisa dicek lagi ya catatannya apa yang sudah kita diskusikan terkait proyeksi Newman. Gitu ya Dede ya. Jadi kalau sekali lagi, kalau misalkan gugus identiknya berada pada bidang yang sama ya, itu cis, tapi kalau berada pada bidang yang berlawanan, satunya ke atas, satunya ke bawah, itu merupakan trans ya. Jangan sampai lupa. Kemudian itu kan kalau misalkan ya memiliki gugus atau grup yang identik ya, yang sama. Tapi bagaimana kalau misalkan senyawa tersebut memiliki gugus atau grup yang berbeda ya. Jadi kenapa ya kalian ketika menuliskan ya cis dan trans, sekali lagi itu hanya berlaku untuk suatu senyawa yang memiliki gugus identik ya, dua gugus identik. Kalau misalkan empat gugus yang terikat pada alkena itu berbeda, nah ini kita menggunakan aturan yang baru ya, atau sistem yang baru, yaitu E dan Z. Oke, E itu apa? E itu engagement yang berarti opposite ya, atau berlawanan. Kemudian Z ya, kalau engagement dan Zusammen itu bahasa Jerman ya. Engagement itu opposite atau berlawanan, atau trans ya kalau misalkan di Cis-Trans system. Kemudian Z itu artinya Zusammen ya, artinya together atau sama ya. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ya, sekali lagi kalian harus melihatnya dari satu ikatan rangkap ya. Jadi karbon ikatan rangkap ya. Kemudian untuk memudahkan ya, kalian buat garis ya,
buat garis yang memisahkan antara satu karbon dengan karbon yang lain pada ikatan rangkap. Oke. Kemudian kan kalau kalian sudah mengidentifikasi ada ikatan rangkap ya, kemudian kan ada gugus yang terikat pada ikatan rangkap tersebut. Ingat karbon tangannya 4 ya, baru dipakai 2 untuk berikatan dengan karbon-karbon. Artinya apa? Masih ada 2 lagi ya ikatan yang bisa terbentuk oleh karbon dengan hibridisasi sp2 ini. Oke, yang pertama karbon yang sebelah kiri ya, saya mulai dari sebelah kiri, mengikat bromin ya, yang kedua mengikat fluorin, oke, atom fluorin dan atom bromin. Oke, kemudian untuk yang sebelah kanan ya, Cl mengikat Cl dan mengikat gugus metil. Oke, kemudian kalau kalian sudah bisa mengidentifikasi ya substituen ya, bukan substituen, sorry, grup yang terikat gitu ya pada karbon yang berikatan rangkap, kemudian kalian harus menentukan prioritasnya. Skala prioritas itu ditentukan dari mana gitu ya? Ditentukan yang pertama aturannya adalah berdasarkan nomor atom yang tertinggi ya. Jadi nomor atom yang tertinggi kita pilih dan kita jadikan prioritas yang pertama ya. Jadi cuma ada 2, prioritas pertama dan prioritas kedua. Kenapa? Karena karbon ini kan sudah tadi hanya memiliki kesempatan untuk berikatan dengan 2 atom yang lain ya, karena 2 tangannya sudah dipakai untuk berikatan rangkap. Oke, kemudian kalian cek ya, tadi dibuat garis ya imajiner gitu ya yang memisahkan ikatan rangkap duanya seolah-olah dibagi 2 ya. Kemudian kalian perhatikan ya, oh bromin dengan fluorin ya kira-kira lebih berat yang mana nomor atomnya. Oh ternyata nomor atomnya lebih berat dari si bromin ya. Oh berarti bromin menjadi prioritas pertama ya. Kemudian si fluorin ya menjadi prioritas kedua. Oke, kemudian bagaimana dengan klorin dan karbon ya? Kalau kalian perhatikan di sini dilihatnya karbonnya dulu ya, karena kan CH3 itu karbon baru bisa berikatan dengan hidrogen, 3 hidrogen ya. Jadi perbandingan prioritasnya itu per atom gitu ya, per atom. Jadi kalian perhatikan Cl dibandingkan dengan karbon tentunya lebih berat Cl ya, atau nomor atomnya lebih besar Cl ya, sehingga Cl menjadi prioritas pertama. Oke, kemudian kalian perhatikan bahwa oh ternyata ya si bromin ya, yang saya struktur yang sebelah kiri dulu ya. Oh bromin ini ada di atas. Oke, sebagai prioritas pertama. Kemudian fluorinnya prioritas kedua ada di bawah. Kemudian Cl ya, Cl yang struktur sebelah kiri ya, itu berada di atas ya dan prioritas pertama ya, yang karbonnya prioritas kedua. Karena bromin dan klorin ini masing-masing merupakan prioritas pertama dan berada pada bidang yang sama ya, berarti kita bisa golongkan sebagai Z atau together atau sama, bersama-sama ya dalam satu bidang ya. Sama seperti cheese ya, cheese kan berada pada satu bidang yang sama untuk 2 grup yang identik ya. Kalau Suzamen ini dia berada pada bidang yang sama untuk gugus yang memiliki prioritas pertama. Oke, berada satu bidang ya namanya Suzamen. Jadi kalian bisa tuliskannya stereokimianya Z. Oke. Untuk struktur yang kedua ya, dari semuanya yang berubah adalah fluorin dan brominnya. Oke, jadi kalau yang struktur yang ke kanan, brominnya tetap ya prioritas pertama, cuman dia berada di bawah, ya orientasinya berbeda. Oke, susunan atau posisinya berbeda gitu ya dari struktur yang sebelah kiri. Kemudian kalian perhatikan bahwa bromin dan klorin tetap menjadi prioritas ya dalam hal ini karena dibandingkan dengan atom yang lainnya gitu ya. Kemudian oh ternyata prioritas pertamanya itu tidak berada pada bidang yang sama, tapi berada pada bidang yang berseberangan atau berlawanan ya. Makanya ini kita sebut sebagai entgegen ya, atau opposite atau berseberangan atau berlawanan gitu ya. Jadi kalau entgegen
prioritas pertamanya itu berada pada satu bidang, ya. Tapi kalau Entgegen, ya, gugus atau prioritas pertamanya itu berada pada bidang yang berlawanan atau berseberangan satu dengan yang lainnya. Oke. Kemudian kalau kita menentukan stereokimia dari Entgegen dan Zusammen, EZ, ya, kita akan menggunakan aturan Chan-Ingold Prolog, ya, aturan prioritas Chan-Ingold Prolog. Jadi tadi kita harus memprioritaskan atom yang memiliki nomor, ya, nomor atom tertinggi itu akan menjadi prioritas pertama. Ya, setelah itu ketika kita punya atom karbon yang sama, ya, sorry, bukan atom karbon, ya, atom yang sama, terus bagaimana kita bisa menentukan prioritasnya? Kan sama, ya. Kalau atomnya sama kan artinya nomor atomnya sama, ya. Jadi kita harus mencari, ya, cara agar bisa mendapatkan mana yang menang dijadikan prioritas pertama, mana yang akan dijadikan prioritas kedua. Oke, ini saya berikan contoh, ya. Jadi kalau misalkan sekali lagi ada ikatan rangkap, ya, rangkap 2, kemudian kita buat garis imajiner, ya. Ini kan akan memisahkan gugus sebelah kiri dan gugus sebelah kanan. Oke. Kemudian sebelah kiri kita sudah tahu fluorin dan bromin, ya. Mana yang jadi prioritas pertama? Pastinya kita pilih bromin. Kenapa? Karena bromin memiliki nomor atom yang lebih besar daripada fluorin. Gitu, ya. Jangan sampai lupa. Kemudian yang sebelah kanan, ya. Oke. Yang sebelah kanan, sebentar saya buat oke. Kalau kalian bisa melihat, ya, di sini, oke, di sini ada karbon-karbon, ya, sama. Jadi kita tidak bisa menentukan karena seimbang. Oke, kalau seimbang kita geser, ya, ke ikatan atau atom sebelahnya. Oke, tetangganya kita lihat, oh ternyata sama-sama karbon. Oke, kemudian geser lagi, ya, oh ternyata yang atas ini mengikat oksigen, yang bawah mengikat karbon. Kita tahu bahwa oksigen memiliki nomor atom yang lebih besar daripada karbon, ya, sehingga oksigen menang, ya, dibandingkan dengan karbon. Oke, kemudian kalau kalian sudah tahu, ya, bahwa oh brominnya, ya, brominnya berada pada bidang, bromin pada prioritas pertama bidangnya ke bawah, kemudian yang atas, ya, gugus OH-nya itu merupakan pemenang atau merupakan prioritas pertama. Jadi kan prioritas pertamanya pada bidang yang berlawanan atau berseberangan, sehingga ini memiliki stereokimia Entgegen atau A, ya. Kemudian kalau misalkan, ya, kita punya ikatan rangkap, bagaimana kita memperlakukannya? Jadi kalau misalkan kita memiliki ikatan rangkap, ya, berarti seolah-olah kita mengikat, ya, mohon maaf, sama aja kita mengikat atom, ya, karbon yang lain. Maksudnya gimana? Jadi misalkan kita punya gugus aldehid di sini, ya. Gugus aldehid itu kan karbon memiliki ikatan rangkap 2 dengan oksigen, ya, karbonil, kemudian ada hidrogen. Jadi nanti kita memperlakukannya adalah karbon, ya, memiliki ikatan dengan oksigen, ya, kemudian oksigennya akan berikatan dengan karbon yang lain. Oke, kita perlakukan seperti itu. Oke, kemudian yang ikatan rangkap 2-nya ini menjadi CH, ikatan tunggal, oksigen, CH. Ya, jadi kita anggap seperti itu. Kalau misalkan ada contoh lain, ya, ikatan rangkap 3C, rangkap 3N, ya, kita perlakukan setiap nitrogen ini akan berikatan dengan karbon. Jadi kalau ada 3 ikatan, ya, ikatan rangkap 3, ya, berarti ada 3 ikatan yang terbentuk. Kalau cuma 2, berarti ada 2 ikatan yang terbentuk. Kita perlakukan seperti itu, ya, tergantung jumlah ikatannya. Oke, jadi misalkan C ikatan rangkap 3N, ya, kita bisa perlakukan bahwa karbonnya itu memiliki 3 ikatan.
ya, karbon, nitrogen, karbon, nitrogen, karbon, nitrogen. Kemudian nitrogen ya masing-masing itu akan berikatan dengan karbon yang lain, ya, kita anggap seperti itu. Oke, semoga paham ya terkait bagaimana memperlakukan ikatan rangkap 2 maupun ikatan rangkap 3. Intinya nanti setiap ikatan rangkap itu dianggap memiliki 2 ikatan, ikatan rangkap 3 akan dianggap memiliki 3 ikatan. Gitu ya. Oke, kemudian tidak semua alkena bisa diberi label E atau Z. Ya, jika satu atau kedua dari ikatan rangkap karbonnya memiliki substituen identik, ya, maka alkenanya itu tidak stereogenik. Ya, sehingga tidak bisa ditentukan konfigurasinya apakah E ataupun Z. Contohnya apa? Terminal alkenes. Terminal alkena itu terminalnya di ujung ya. Kalau kalian perhatikan di sini ya, ini kan alkenanya memiliki hidrogen di sini ya. Jadi karena memiliki gugus atau substituen yang identik, makanya tidak bisa ditentukan Entgegen atau Susamen. Oke. Di sini juga tidak bisa. Kenapa? Karena ada sama-sama gugus metil. Ya, jadi kita tidak bisa menentukan mana prioritas pertama, mana prioritas kedua. Ini juga sama ya. Gugus etil kita tidak bisa menentukan karena sama-sama etil. Ya, kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain ya. Oke, kalau misalkan cis dan trans, kita kan tahu ya kalau trans itu memiliki tingkat energi yang lebih rendah dan lebih disukai oleh suatu molekul. Oke, sama sebenarnya ya dengan Entgegen dan Susamen. Entgegen itu kan kalau prioritas pertamanya itu kan berada pada bidang yang berseberangan atau berjauhan satu dengan yang lain ya. Sedangkan kalau Susamen itu kan prioritas pertamanya pada bidang yang sama. Ya, jadi kalau kalian sudah pelajari cis dan trans kira-kira hampir sama ya bahwa Entgegen, konfigurasi Entgegen itu akan lebih stabil dibandingkan dengan konfigurasi Susamen. Kenapa? Karena ada efek steric ya, steric strain atau kayak tolakan dari satu gugus dengan gugus yang lain ya. Kalau kalian perhatikan van der Waals ya, interaksi dari suatu gugus yang saling berdekatan satu dengan yang lain ya, ketika ada kontak gitu ya. Contohnya misalkan paling gampang ya gugus metil gitu ya. Misalkan gugus metilnya itu berada pada bidang yang sama pada cis misalkan ya, itu akan memiliki steric strain atau steric hindrance yang lebih besar ya. Jadi ruangannya lebih penuh ya. Jadi ketika berdekatan atau berinteraksi itu tidak disukai ya, sehingga dia kalau bisa berada pada posisi trans atau Entgegen tadi ya, yang berlawanan atau berseberangan satu dengan yang lainnya, itu akan lebih disukai. Oke, kemudian alkana dengan satu ikatan rangkap ya. Kalau alkena dengan ikatan rangkapnya satu itu kan gampang ya, kita menentukan, tinggal sebut aja alkenanya apa. Kalau yang dua itu kan nanti ada diena ya, kalau tiga ada triena ya, dan seterusnya. Jadi kalian harus perhatikan penamaan dasar dari alkena ya sebelum penamaan untuk stereokimia Entgegen dan Susamen ya. Itu penting sebenarnya kita ketahui stereokimianya. Kenapa? Karena kan kita tahu sekali lagi kalau stereoisomer itu kan kalau misalkan molekul itu memiliki konektivitas atom yang sama atau susunan atomnya yang sama, cuman posisi di bidangnya atau di ruangannya itu berbeda ya, kita sebut sebagai stereoisomer. Nah, ini yang pertama ya, kalau kalian tentukan ya, kalian tentukan dulu BR dan I ya, mana yang menjadi prioritas ya. Kemudian antara F dan Cl mana yang menjadi prioritas. Kalau kita lihat ya, mungkin kalian sudah punya tabel periodic unsur ya. Coba dicek antara Br dan I ya, nanti yang memiliki nomor atom tertinggi yang mana. Oke, yang tertinggi yang ini, iodin ya, iodin yang tertinggi. Kemudian antara fluorin dan klorin mana yang tertinggi? Yang Cl. Oke, kalau kita sudah tahu bahwa iodin itu memiliki
nomor atom tertinggi, Cl juga nomor atom yang tertinggi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa ya molekul ini memiliki konfigurasi Suzamen. Ya, kemudian namanya apa? 1 bromo, 2 kloro, 2 fluoro, 1 iodo, etena. Ya, kenapa Z? Ini kalian harus tahu. Boleh dituliskan 1 Z atau Z itu juga boleh ya. Jadi harus dituliskan untuk mengetahui oh ini konfigurasinya Z atau E ya. Kebalikan ya adik-adik, misalkan kalian yang Cl dan F-nya dibalik, prioritas pertama jangan lupa ya. Jadi ikatan rangkapnya kalian buat garis imajiner ya. Kemudian kalian lihat sebelah kiri sebelah kanan prioritas pertamanya mana. Oke. Kemudian yang kiri ini kita bisa lihat bahwa oh iodin tadi ya prioritas pertama, kemudian Cl prioritas pertama. Nah, prioritas pertamanya saling berseberangan ya, berjauhan satu dengan yang lain, makanya konfigurasinya adalah E atau N-gegen. Ya, namanya sama, kalau kalian perhatikan namanya sama, cuman konfigurasinya yang berbeda. Yang satunya Suzamen Z, yang satunya N-gegen E. Oke. Kemudian ketika ada alkena yang memiliki ikatan rangkap 2 lebih dari 1, ya, perlu kita tuliskan semua konfigurasinya. Oke, contohnya ya, ini ada suatu molekul dan kita sudah tahu ya, berarti penomorannya kan dari sini ya. Karena ikatan rangkapnya itu kan harus dijadikan apa namanya, penomorannya paling dekat dengan cabang ya. Jadi rantai utamanya harus terpanjang dan melibatkan ikatan rangkap ya. Setelah kita tahu baru nanti kita menentukan bahwa oh ini ternyata penomorannya ya harus substituen itu harus diberi nomor paling kecil. Oke. Jadi di penomorannya dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oke. Kalau 9 itu kan nonana ya, nonana. Tapi karena ini ada 3 ikatan rangkap 2 berarti kan triena. Jadi nona triena kita sudah tahu itu. Oke. Kemudian namanya apa? 1,1,7 trikloro ya, karena klorinnya aja 3 ya. Kemudian 4,6 dimetil karena metilnya ada 2 ya. Kemudian 1,46 ya, nona triena. Dari mana? Ya, ikatan rangkapnya terikat pada karbon nomor 1, nomor 4, dan nomor 6. Ini jangan sampai salah. Ya, kemarin sih sudah betul ya ketika memberikan nama. Jangan sampai lupa ya dalam pemberian nomor ya alkena. Kemudian tambahannya, adik-adik, ini adalah konfigurasi untuk stereokimianya ya. Kenapa nomor 1 ini tidak memiliki stereokimia ya? Ingat ya, kita harus punya grup yang tidak identik ya, atau tidak sama. Jadi kalau yang di sebelah kiri di karbon nomor 1 ini itu kan kalau kita buat garis imajiner itu Cl dengan Cl ya. Artinya apa? Artinya bahwa ini identik ya. Kalau identik berarti tidak stereo isomer ya, tidak memiliki stereo isomer ya. Jadi yang satu makanya tidak bisa kita tentukan konfigurasinya E atau Z. Berbeda dengan karbon di nomor 4 dan nomor 6 ya, ini tersusun dari apa namanya, gugus atau grup yang berbeda. Kalau kita buat garis imajiner di sini ya, misalkan Oke, ini yang pertama dulu ya. Jadi kita analisis per ikatan rangkap 2 ya. Jangan semuanya kalian bahas ya, per satu. Oke, kita mulai dari yang pertama ya, dari ikatan rangkap yang karbon nomor 4 ya. Kita tahu bahwa yang sebelah kiri itu kan sama-sama karbon ya. Ini karbon, oke, ini juga karbon. Oke, kemudian kan kalian perhatikan bahwa cek ya ikatan setelahnya ya, ikatan setelahnya apa. Oke, yang CH3 kalian perhatikan ya, CH3 itu kan setelah karbon berarti kalau saya bisa tuliskan juga ya, CH3 ini sebagai C ya, kemudian ada hidrogen ya. Artinya apa? Karbon itu kan seri ya, sama-sama menang. Kemudian kita lihat
ikatan selanjutnya ya. Kalau karbon di sini ya, selain dia bisa berikatan dengan 2 hidrogen, oke. Karbon di sini juga berikatan dengan karbon yang di sini ya. Jadi kalau yang ininya sama ya, jadi ini kan sama ya, kan ada yang berbeda. Satu karbon berikatan dengan hidrogen, kalau ini karbon dengan karbon ya. Jadi kita bandingkan lagi ya, head to head karbon dengan hidrogen. Mana yang memiliki nomor atom yang paling besar? Oh, ternyata karbon ya. Jadi ini menjadi ya, kalau kita lihat ke sana ya, jadi karbon seterusnya itu memiliki prioritas yang pertama. Oke, kemudian CH3 di sini memiliki prioritas kedua. Oke, ya. Semoga paham ya. Kemudian yang sebelah kanan kalian perhatikan, ini karbonnya kan masih tangannya berapa? Baru dipakai 2 untuk perikatan rangkap 2, 1 untuk perikatan dengan karbon yang lain, berarti kan masih ada sisa 1 hidrogen. Oke, kalau hidrogen itu sudah pasti menjadi prioritas kedua ya, karena nomor atomnya yang paling kecil ya. Jadi hidrogen prioritas kedua. Oke. Kemudian karbon di sini menjadi prioritas pertama ya. Kemudian kalian perhatikan bahwa ya, prioritas pertama pada ikatan rangkap ini itu kan ada di bawah satunya. Oke. Kemudian sebelah kanan itu ada di atas. Ya, kalau prioritas pertamanya itu berada pada bidang yang berseberangan atau berlawanan, itu disebut sebagai N-gegen. Ya, makanya kita tambahkan 4E. Ya, artinya pada posisi atom karbon nomor 4 ya, konfigurasinya itu adalah N-gegen. Oke, yang kedua ya. Ikatan rangkap yang kedua sama, kita buat garis imajiner. Oke. Ya, garis imajiner, kemudian kita tentukan ya, ini ada karbon ya adik-adik, karbon ini juga karbon. Oke, sama ya prinsipnya. Jadi kalian perhatikan karbon, oh ini seri sama, jadi kita bergeser ke ikatan selanjutnya. Oke, oh ikatan selanjutnya ternyata ini kan karbonnya 1, ini kalau saya ubah lagi kan jadi seperti ini ya Dede ya, CH3, CH3. Oke, kalian menemukan karbon berikatan dengan karbon rangkap. Kalau ikatan rangkap 2, kita perlakukan bahwa karbonnya itu akan berikatan dengan atom karbon yang lainnya. Jadi menjadi 2 ikatan. Ya, berarti sudah pasti bahwa di sini ya, yang bawah ini akan menjadi prioritas pertama. Oke, karena nomor atom karbonnya kan lebih besar dibandingkan nomor atom dari si hidrogen ya. Jadi CH3 sini prioritas kedua. Oke. Kemudian Cl ya, kalau di sini karbon ya. Di sini karbon ya, di sini hidrogen. Oke. Cl dan karbon ya, nomor atom tertinggi itu kan adalah si Cl. Jadi Cl prioritas pertama. Gugus ini, gugus etilnya ini merupakan prioritas kedua. Ya. Kemudian kalau kalian perhatikan ya, prioritas pertamanya berada di bawah ya, keduanya ada di bawah, berada pada bidang yang sama, makanya konfigurasinya adalah Z ya, Zusammen atau bersama-sama. Oke. Kemudian karena berada pada posisi atom karbon nomor 6, makanya 6Z. Ya. Jadi selain kalian memberi nama alkena, kalian harus bisa menentukan stereokimia dari si alkenanya itu. Ya, semoga bisa dipahami. Ini ada latihan, silakan dikerjakan. Jadi yang pertama di sini adalah kalian gambarkan struktur dari Z 3 metil 2 fenil hex 2 ena. Ya, kemudian kalian cek ya, ini struktur namanya apa? Ya, namanya apa? Kemudian apa namanya, stereokimia atau konfigurasinya E atau Z ya. Nah, kalau yang ini kalian hanya menentukan aja ya, nggak usah memberi nama untuk saat ini. Tentukan ini E atau Z ya pada alkena berikut. Kemudian ada yang namanya stabilitas dari alkena ya. Stabilitas alkena itu bisa ditentukan ya
dari banyaknya substituen yang substituen yang dimiliki oleh si alkennya. Ya, semakin banyak substituennya atau alkenanya semakin banyak tersubstitusi, itu akan lebih stabil. Contohnya, substitusi, ingat ya, substitusi kan ada diganti, satu atom hidrogennya diganti. Oke, jadi misalkan satu atom hidrogennya diganti oleh gugus metil, ya, itu akan membuat kestabilannya lebih meningkat. Oke, kalau misalkan dua atom hidrogen digantikan oleh dua gugus metil itu akan lebih meningkat. Oke, kalau misalkan empatnya diganti itu akan jauh lebih stabil dibandingkan dengan yang sebelumnya. Ya, jadi semakin tinggi ya, semakin tinggi atau semakin banyak ya, semakin banyak substituen atau alkenanya semakin tersubstitusi maka lebih stabil. Oke, kalau cis dan trans ya akan lebih stabil yang trans. Kenapa? Tadi ya ada efek sterik ya, sterik. Nah, sterik ini yang menyebabkan cis itu kurang stabil karena penuh sesak ya, sterik itu penuh sesak sehingga dia kurang stabil, kurang disukai. Tapi kalau misalkan dia berada pada bidang yang berbeda ya, berlawanan satu dengan yang lain, itu akan lebih stabil ya. Oke. Nah, ini ada aturan Zaitsev ya yang harus kalian pahami. Ini dikemukakan oleh Alexander Zaitsev tahun 1875 yang menyatakan bahwa alkena terbentuk oleh jumlah paling banyak itu berhubungan dengan removal ya atau pelepasan hidrogen dari karbon beta yang memiliki substituen hidrogen paling sedikit ya. Jadi ada alfa, ada beta ya. Alfa karbon itu karbon yang terikat pada gugus pergi ya, living group itu gugus pergi. Kemudian beta karbon adalah karbon terdekat ya, yang terikat pada karbon gugus perginya ya. Jadi misalkan alfa ini adalah karbon yang memiliki gugus pergi, tapi yang beta itu tetangganya ya, atom tetangganya. Oke. Kalau misalkan ini ya, misalkan kita punya alkena di sini, ada alkenanya itu akan terbentuk atau lebih disukai ketika dia tersubstitusi ya. Jadi misalkan kita punya ada ini ya, ada reaksi ini contohnya ya, ada reaksi yang melibatkan gugus pergi ya, kemudian ada basa ya, ini kan akan terbentuk perubahan dari alkana menjadi alkena gitu ya. Kemudian pembentukan reaksi alkena itu dari alkil halida dalam reaksi eliminasi ya, ini namanya reaksi eliminasi ya. Kalau di alkana kita tahu reaksi substitusi ya, halogenasi radikal bebas. Nah, kalau yang ini merupakan reaksi eliminasi ya dari alkil halida ya, alkil yang mengikat gugus halida. Mungkin tadi kalian bertanya ya, gugus pergi itu maksudnya apa? Living group atau gugus pergi itu adalah gugus yang mudah untuk dilepaskan ya dari suatu struktur. Dalam hal ini adalah halogen itu sangat mudah. Jadi gugus pergi yang paling bagus itu ya si halogen ya. Contohnya ini salah satunya adalah si bromin ya. Jadi nanti kalau dilepaskan menjadi bromida. Oke, jadi misalkan nanti ada OH gitu ya. Nanti OH-nya itu akan menyebabkan ya reaksi eliminasi di mana satu atom hidrogennya akan dilepaskan. Oke, ketika satu atom hidrogennya dilepaskan mungkin nanti bereaksi dengan OH ya. OH dengan H itu kan akan membentuk H2O. Ya, jadi ketika OH dengan H itu akan membentuk H2O, di mana nanti ya, kalau kalian perhatikan di sini ya, kan si basanya itu kan sebenarnya bisa mengambil hidrogen dari beta yang berwarna karbon beta yang berwarna merah, berwarna hijau atau yang berwarna biru ya. Tapi yang paling disukai adalah yang di
warna biru. Kenapa? Nanti ketika terjadi reaksi eliminasi atau reaksi terbentuknya alkena, alkenanya itu akan tersubstitusi, ya, akan tersubstitusi. Kalau alkenanya tersubstitusi oleh dua gugus alkil, ya itu kan akan lebih disukai dan lebih stabil dibandingkan hanya misalkan ikatan rangkap yang terbentuknya tuh di sini, ya. Kalau ikatan rangkapnya di sini atau di sini itu kan akan akan berbeda, ya, kestabilannya. Jadi kalian harus benar-benar memperhatikan terkait kestabilan dari si alkenanya. Nah, ini ya mungkin untuk penguatan dalam reaksi eliminasi ketika lebih dari satu alkena yang bisa dihasilkan, maka produk paling banyaknya adalah atau produk paling stabilnya adalah alkena yang tersubstitusi. Ya, contohnya ini sekali lagi alfa itu kan ketika karbonnya itu memiliki gugus pergi, ya, mengikat gugus pergi. Kemudian karbon beta itu karbon yang berada di tetangganya, ya, berdekatan, bersebelahan gitu ya dari karbon alfa. Kemudian ketika ada basa kan kesempatannya kan bisa mengambil hidrogen, ya, di beta 1 maupun di beta 2, ya. Kalau di beta 1, ya, ini tidak tersubstitusi. Kenapa? Ini hanya hidrogen, ya. Tapi kalau misalkan ikatan rangkapnya ada di karbon, ya, hidrogen yang terikat di karbon beta 2, ya, maka ini akan tersubstitusi, ya. Tiga substitusi ikatan rangkapnya, maka ini menjadi lebih stabil. Ya, ini namanya reaksi eliminasi, ya. Nanti E2 itu nanti kalian akan pelajari, ya. Nanti ada S1, E2, SN1, substitusi nukleofilik, ya, singkatan-singkatan yang harus kalian ketahui. Oke, jadi kalau ada dua produk ini, kemudian kalian disuruh untuk menentukan mana sih yang paling banyak dihasilkan, ya kalian lihat aja aturan Zaitsev, ya. Jadi alkena yang tersubstitusi itu akan lebih stabil, ya, akan lebih banyak dipilih. Oke, mungkin ini akhir dari slide yang sekarang, ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita lanjutkan di perkuliahan online. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.